Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki iku bab nerangake ngaweruhi pira-pira tetengere i'rab. Lirraf'i iku kedue i'rab rafa arba'u alamatin utawi papat pira-pira tetenger. Ad-dhammatu siji dhammah, wal wawu lan loro wawu, wal alifu lan telu alif, wan nunu lan papat nun. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i bagi i'rab rafa arba'u alamatin ada 4 tanda. Ad-dhammatu yang pertama adalah dhammah, wal wawu dan yang kedua wawu, wal alifu dan yang ketiga alif, wan nunu dan yang keempat nun. Penjelasannya, bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Bagian pertama daripada bab ini adalah tentang tanda-tanda i'rab rafa. I'rab rafa mempunyai 4 tanda atau alamat, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Contohnya yang pertama dhammah. Dhammah ini adalah merupakan tanda atau alamat asli daripada i'rab rafa. Contohnya jaa zaidun. Nah, zaid, lafadz zaid ini i'rabnya adalah i'rab rafa karena dia adalah sebagai fa'il daripada jaa. Nah, kemudian lafadz zaid ini i'rab rafa ditandai dengan dhammah pada huruf akhirnya. Kemudian contoh yang kedua hindun katibatun. Hindun ini juga sama, dia i'rabnya adalah i'rab rafa karena sebagai mubtada dan tanda rafanya adalah dhammah pada huruf akhirnya. Begitu juga lafadz katibatun ini juga i'rabnya rafa karena sebagai khobar dan tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian tanda rafa yang kedua adalah wawu. Wawu ini adalah sebagai tanda pengganti daripada dhammah. Begitu juga yang ketiga alif dan nun ini juga sama-sama pengganti daripada dhammah. Nah, contohnya yang wawu adalah al-hadiruna qaimuna. Nah, lafadz al-hadiruna ini itu adalah i'rabnya i'rab rafa karena sebagai mubtada dan tanda rafanya adalah wawu pada akhirnya. Kemudian ditambah dengan nun ini sebagai pengganti daripada tanwin. Nah, begitu juga lafadz qaimuna ini juga sama, dia i'rabnya adalah i'rab rafa, tanda rafanya adalah wawu sebagai pengganti dhammah, kemudian ditambah dengan nun sebagai pengganti tanwin. Kemudian contoh yang kedua as-solihuna faizuna. As-solihuna ini juga sama, i'rabnya rafa, tanda rafanya adalah wawu dan nun sebagai pengganti tanwin. Dan faizuna juga sama, tanda rafanya adalah wawu, kemudian nun juga sama sebagai pengganti tanwin. Kemudian tanda yang ketiga adalah alif, contohnya adalah ar-rajulani qaimani. Lafadz ar-rajulani ini i'rabnya adalah i'rab rafa karena dia berkedudukan sebagai mubtada, tanda rafanya adalah alif. Kemudian nun ini juga sama pengganti tanwin. Kemudian qaimani ini juga i'rabnya rafa, tanda rafanya adalah alif, kemudian nun sebagai pengganti tanwin. Kemudian tanda rafa yang terakhir adalah nun. Nah, nun ini sebagai tanda rafa hanya bertempat pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jama' atau ya mu'annas mukhatabah. Nah, pada fi'il mudhari' tersebut yang bertemu dengan dhamir-dhamir tersebut, maka ketika di'irabi dengan i'rab rafa, tanda rafanya adalah nun seperti ini. Jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi fi'il-fi'il ini ketika rafa ditandai dengan nun pada akhirnya. Selanjutnya kita kembali baca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amad dhammatu mongko anapun utawi dhammah fatakunu mongko iku ono apa dhammah
alamatan iku dadi tetenger lirraf'i kedua i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a ing dalam papat piro-piro panggonan. Fil ismil mufrodi siji ing dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri lan loro jamak taksir, wa jam'il muannas salimi lan telu jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i lan papat fi'il mudhari'. Alladzi lam yattasil kang ora tetemonan bi akhirihi kelawan huruf akhir mudhari' apa syai'un suwiji-wiji. Fa amma dhammatu adapun dhammah fatakunu maka ada apa dhammah alamatan menjadi tanda li raf'i bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a di dalam 4 tempat. Fil ismul mufradi yang pertama dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri dan yang kedua jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi dan yang ketiga jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari dan yang keempat pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil yang tidak bertemu bi akhirihi dengan huruf akhirnya mudhari apa syai'un sesuatu. Penjelasannya, tanda daripada i'rab rafa yang pertama adalah dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi i'rab rafa bertempat pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bukan tasniyah, artinya tidak menunjukkan makna 2, bukan juga jamak yang menunjukkan makna 3 atau lebih, bukan mulhaq jamak yang diserupakan dengan jamak, atau mulhaq tasniyah yang diserupakan dengan tasniyah, dan bukan pula asmaul khamsah yaitu isim-isim yang 5. Contohnya misalnya Zaidun qaimun. Nah, lafaz Zaid ini menunjukkan nama seseorang yang mana orangnya adalah tunggal. Zaid ini karena dia isim mufrad, tanda rafa'nya adalah dhammah. Begitu juga lafaz qaimun karena dia isim mufrad juga, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Contoh yang kedua, jaa muslimun. Nah, lafaz muslimun ini adalah isim mufrad. Karena dia isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, kemudian untuk membedakan mana mufrad, mana tasniyah, mana jamak, berikut contoh singkatnya saja. Misalnya Zaidun ini adalah isim mufrad, artinya satu orang yang bernama Zaid. Karena satu orang, maka ini termasuk isim mufrad. Kemudian kalau tasniyah Zaidani, artinya 2 orang yang bernama Zaid. Dan ketika jamak Zaiduna, artinya 3 orang atau banyak orang yang mereka semua bernama Zaid. Kemudian contoh misalnya lagi adalah muslimun, artinya 1 orang yang Islam. Kemudian ketika tasniyah muslimani, artinya 2 orang Islam. Dan ketika jamak muslimuna, artinya banyak orang Islam. Itu adalah contoh singkat untuk kita membedakan antara mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemudian yang kedua, dhammah menjadi tanda bagi i'rab rafa bertempat pada jamak taksir. Jamak taksir adalah lafaz yang berubah dari bentuk aslinya dan menunjukkan makna jamak. Contohnya adalah kitabun. Kitabun ini adalah bentuk asal. Ketika dia dijamakkan menjadi kutubun. Jadi kitabun ini artinya adalah 1 kitab. Ketika dia dijamakkan menjadi kutubun, artinya kitab-kitab yang banyak. Misalnya lagi masjidun. Masjidun ini adalah 1 masjid. Nah, ketika dijamakkan menjadi masajidu, artinya beberapa atau banyak masjid. Nah, lafaz kutubun dan masajidu ini adalah jamak taksir. Ketika dia di-i'rabi dengan i'rab rafa, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah lafaz yang menunjukkan makna jamak dengan ditambahi alif dan ta. Contohnya misalnya adalah muslimatun, artinya 1 orang wanita Islam. Ketika dia dijamakkan menjadi muslimatun, artinya banyak atau beberapa wanita Islam. Contoh yang kedua, katibatun artinya adalah 1 orang penulis wanita. Ketika dijamakkan menjadi katibatun artinya beberapa atau banyak orang penulis wanita. Jadi muslimatun atau katibatun ini adalah jamak muannas salim karena ditambah dengan alif dan ta. Nah,
Ketika dia dieropi dengan erob rofa, maka tanda rofanya adalah dhammah pada huruf akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Fi'il mudhari' yang ketika rofa ditandai dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya muannas mukhatabah. Contohnya misalnya ya'lamu, yadribu. Nah, lafadz ya'lamu dan yadribu ini tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Maka ketika diirobi dengan irob rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian contoh fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah misalnya adalah taf'alani. Nah, ini ketemu dengan alif tasniyah. Kemudian taf'aluna ini bertemu dengan wawu jamak. Dan taf'alina ini bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Maka pada ketiga contoh ini, ketika diirobi dengan irob rofa, tanda rofanya adalah nun, jadi bukan dhammah. Selanjutnya kita baca kembali matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu lan anapun utawi wawu, fatakunu mongko iku ono apa wawu, alamatan iku dadi tetenger lirraf'i kedua irob rofa, fi maudhi'aini ing dalam rong panggonan. Fi jam'il mudzakkar salimi siji ing dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati lan loro ing dalam asma' khamsah. Wa hiya utawi asma' khamsah iku abuka lafat abuka, wa akhuka lan lafat akhuka, wa hamuka lan lafat hamuka, wa fuka lan lafat fuka, wa dumalin lan lafat dumalin. Wa amal wawu adapun wawu, fatakunu maka ada apa wawu, alamatan menjadi tanda liraf'i bagi irob rofa, fi maudhi'aini di dalam dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salimi, yang pertama di dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan yang kedua di dalam asma' khamsah. Wa hiya adapun asma' khamsah adalah abuka lafat abuka, wa akhuka dan lafat akhuka, wa hamuka dan lafat hamuka, wa fuka dan lafat fuka, wa dumalin dan lafat dumalin. Penjelasannya, tanda daripada irob rofa yang kedua adalah wawu. Wawu menjadi tanda bagi irob rofa bertempat pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Penjelasannya yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan makna jamak 3 atau lebih dengan ditambahi wawu dan nun ketika rofa atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Contoh misalnya ja'al muslimuna. Al muslimuna ini itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia rofa maka ditandai dengan wawu dan nun. Wawu ini sebagai pengganti dhammah dan nun ini adalah sebagai pengganti tanwin. Ini contohnya ketika rofa. Kemudian contoh jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar itu adalah dengan ditambah dengan ya dan nun. Misalnya ra'aitul muslimina, kemudian ketika jar marartu bil muslimina. Jadi ditambah dengan ya dan nun, tapi ketika rofa ditambah dengan wawu dan nun. Kemudian yang kedua, wawu menjadi tanda bagi irob rofa bertempat pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah 5 kalimat isim yang memiliki hukum khusus di dalam ilmu nahwu. Kelima kalimat tersebut adalah abun, akhun, hamun, famun, dan dhu. Asmaul khamsah tersebut ketika rofa ditandai dengan dhammah jika berdiri sendiri. Jadi lafaz abun ini ketika rofa ditandai dengan dhammah. Ini apabila berdiri sendiri seperti ini, abun, akhun, hamun. Namun apabila diidofahkan kepada lafaz yang lain, maka tanda rofa'nya adalah wawu. Contohnya misalnya ja'a abuka. Nah, ini wawu ini adalah sebagai tanda rofa karena lafaz abun diidofahkan dengan domir kaf ini. Kemudian contoh yang kedua ja'a akhuka, ini juga tanda rofa'nya wawu. Ja'a hamuka, ini juga tanda rofa'nya wawu. Hada famuka, ini juga tanda rofa'nya wawu. Begitu juga ja'a dumalin, ini juga sama, tanda rofa'nya adalah wawu. Selanjutnya kita baca kembali matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal alifu lan anapun utawi alif, fatakunu mongko iku ono opo alif, alamatan iku dadi tetenger,
liraf'i kedua i'rab rafa fi tasniyatil asma'i ing dalam piro-piro isim tasniyah khosotan hale tertentu. Wa amal alifu adapun alif fatakunu maka ada apa alif alamatan menjadi tanda liraf'i bagi i'rab rafa fi tasniyatil asma'i pada isim-isim tasniyah khosotan secara khusus. Penjelasannya, tanda daripada i'rab rafa yang ketiga adalah alif. Alif menjadi tanda bagi i'rab rafa bertempat hanya pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah lafaz yang menunjukkan makna dua dengan ditambahi alif dan nun ketika rafa atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya, ini adalah ketika rafa dan kemudian ini adalah ketika nasab dan jar. Ketika rafa misalnya adalah ja'al muslimani. Ja'a telah datang, al muslimani dua orang Islam. Nah, lafaz al muslimani ini adalah isim tasniyah. Kemudian dia i'rabnya adalah i'rab rafa. Tanda rafanya adalah alif. Kemudian nun ini adalah pengganti daripada tanwin. Jadi lafaz al muslimani ini adalah isim tasniyah, karena dia rafa maka ditambah dengan alif dan nun. Kemudian ra'aitul muslimaini ini adalah ketika nasab. Jadi isim tasniyah ini ketika nasab ditandai dengan ya dan nun. Kemudian marartu bil muslimaini ini juga sama, ketika jar ditandai dengan ya dan nun. Selanjutnya kita baca kembali matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nunu lan anapun utawi nun fatakunu mongko iku ono apa nun alamatan iku dadi tetenger liraf'i kedua i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i ing dalam fi'il mudhari' idat tasola nalikane tetemunan bihi kelawan mudhari' apa dhamiru tasniyatin dhamir tasniyah au dhamiru jam'in utawa dhamir jama' au dhamirul muannasatil mukhatabati utawa dhamir muannasah mukhatabah. Wa aman nunu adapun nun fatakunu maka ada apa nun alamatan menjadi tanda liraf'i bagi i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari'. Idza tasala apabila nyambung bihi dengan fi'il mudhari' apa dhamir tasniyatin dhamir tasniyah au dhamiru jam'in atau dhamir jama' au dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannasah mukhatabah. Penjelasannya, tanda rafa yang keempat adalah nun. Nun menjadi tanda bagi i'rab rafa bertempat pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannasah mukhatabah. Contohnya misalnya yaf'alani. Nah, ini adalah fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah. Taf'alani ini juga sama, fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah. Yaf'aluna ini fi'il mudhari' bertemu dengan wawu jama'. Taf'aluna ini juga fi'il mudhari' bertemu dengan wawu jama'. Taf'alina fi'il mudhari' bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Nah, pada kelima contoh ini fi'il mudhari' ini apabila rafa ditandai dengan nun. Karena fi'il mudhari'nya bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannasah mukhatabah. Jadi itu adalah tanda rafa yang terakhir. Selanjutnya di bawah ini adalah skema daripada apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi tanda-tanda i'rab rafa ada 4, domah, wawu, alif, dan nun. Kemudian i'rab rafa yang ditandai dengan domah bertempat pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, i'rab rafa dengan tanda wawu bertempat pada 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kemudian i'rab rafa dengan tanda alif bertempat pada isim tasniyah, dan i'rab rafa dengan tanda nun bertempat pada fi'il mudhari' yang bertemu dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannasah mukhatabah. Jadi demikian sahabat pembahasan kitab Jurumiyah kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan bab-bab selanjutnya pada video-video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.